Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini informasi terbaru terkait dengan peristiwa pelarangan ibadah yang terjadi sekitar 2 minggu yang lalu dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Nah, seperti yang ada di layar, ini diposting oleh Pak Gunggun Gumilar yang merupakan staf sus Menteri Agama, dan ini ada pertemuan dengan pimpinan dari GMS. Nah, mari sama-sama kita melihat potret dari pertemuan itu sebelum nantinya kita akan lihat narasi yang disampaikan oleh Pak Gunggun Gumilar terkait dengan pertemuan itu. Nah, di sini ada kelihatan jelas ya, ini pertemuannya dihadiri oleh sekitar 6 orang di sini ya. Ini ada Pak Pilih Mantova, teman-teman Bapak Ibu sekalian, dan juga ada Ibu Irene Mantova seperti yang kelihatan di sini, dan ini adalah Pak Gunggun Gumilar. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, nampaknya pertemuan ini lebih santai ya, dan juga terbatas karena jumlah yang hadir dalam pertemuan ini. Kalau kita lihat dalam potret ini, itu adalah sekitar 6 orang, ataupun yang kelihatan dalam potret ini adalah 6 orang ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita melihat dulu. Oke, 1 2 3, lalu juga di sini 1 2 3. Jadi kelihatan di sini Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan yang nampaknya sangat santai sekali. Nah, ini benar ya. Oh, ini malah 7 orang di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini adalah narasi yang kemudian disampaikan oleh Pak Gunggun Gumilar terkait dengan pertemuan ini. Kelihatan di sini ya, teman-teman, ini fotonya. Lalu ini adalah narasi dari Pak Gunggun Gumilar. Berikut beliau menyampaikan bahwa Surabaya, Jawa Timur, alhamdulillah tadi malam Kementerian Agama RI memastikan kembali hadir sebagai fasilitator untuk menyelesaikan persoalan GMS Bantul. Insya Allah, katanya, saya berkomitmen sebagai pelayan umat bahwa negara menjamin kebebasan beribadah setiap warga negaranya. Diskusi hangat dengan pimpinan GMS di GMS Church Surabaya bersama Pendeta Pilih Mantova dan Pendeta Irene Mantova. Kemudian juga dikatakan bahwa yang pertama, saya sudah berkomunikasi dengan utusan khusus Presiden UKP Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Gus Miftah, Kapoldadi Irjen Pol Anggoro Sukartono, hingga Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih. Tujuannya satu, yakni mendorong percepatan penyelesaian masalah secara damai, konstruktif, dan juga jemaat bisa beribadah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa Kementerian Agama mengambil peran menjembatani GMS Bantul dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuannya agar seluruh aspek administrasi yang masih menggantung segera diselesaikan pemerintah daerah. Bagi Kemenak, langkah ini murni untuk kehadiran negara. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa poin yang ketiga, Kemenak maupun pihak GMS sepakat menunggu undangan pertemuan lanjutan dari Pemkab Bantul. Forum itu nantinya akan membahas detail teknis penyelesaian. Semangat yang dibawa sama, yakni menjaga kerukunan, ketenangan, dan keharmonisan antar umat beragama. Kemudian poin yang keempat dikatakan di sini bahwa pihak GMS juga menyatakan sikap mereka mempercayakan sepenuhnya proses penyelesaian kepada pemerintah dan mendukung penuh upaya yang sedang dilakukan semua pihak terkait. Kemudian yang kelima adalah mohon doa dan dukungannya, semoga proses mediasi berjalan dengan lancar, menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak, serta semakin memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian poin yang keenam adalah Kemenak berharap proses mediasi berjalan kondusif agar hak konstitusional warga dalam beribadah dapat dipenuhi tanpa menimbulkan gesekan baru di tengah masyarakat. Nah, teman-teman, ini poin yang pertama tadi ya. Beliau bicara di sini dan pembinaan sarana keagamaan Gus Miftah. Berarti masih Gus Miftah ya yang kemudian menjabat di UKP itu ya, utusan khusus Presiden terkait dengan bidang kerukunan beragama. Lalu kemudian juga ada ya komunikasi dengan Kapoldadi Irjen Pol Anggoro Sukartono hingga Bupati Bantul. Nah, ini ada satu poin yang kemudian menjadi menarik dalam poin ini, teman-teman. Ini poinnya ada 6 ya, jumlahnya itu ya. Ini ada 6 poin. Lalu bagaimana dengan pelakunya? Nah, ini yang kemudian beberapa waktu belakangan memang updatean terakhir tuh katanya ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. Nah, peristiwanya itu kan sudah sekitar 2 minggu lebih yang lalu. Dan sampai saat ini belum ada informasi terbaru yang saya sendiri dapati ya, yang saya sendiri lihat terkait dengan apakah penyelidikannya itu masih berlangsung, masih berlanjut, ataukah kemudian sudah ada keputusan akhir sebagai hasil dari penyelidikan tersebut.
Karena sebenarnya waktu yang lalu Pak Gunggun Gumilar ini ya, beliau yang justru memberikan satu statement yang luar biasa sekali menurut saya, yaitu beliau menganggap bahwa tindakan pelarangan ibadah yang terjadi di GMS Bantul itu oleh pelaku yang sekian belasan orang jumlahnya itu adalah tindakan yang kemudian masuk dalam kategori tindakan pidana dan juga kriminal. Karena itu waktu yang lalu beliau menelpon ya supaya kemudian para pelaku itu segera untuk ditangkap. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama dalam pertemuan ini justru tidak ada poin yang kemudian membahas perihal para pelakunya bagaimana. Apakah akan ada penerapan hukum sesuai dengan KUHP yang berlaku ataukah seperti apa? Nah, memang kalau kita lihat ya dalam narasi yang beliau sampaikan di sini itu nampak sekali jelas bahwa beliau Pak Gunggun Gumilar ini sepertinya sedang fokus untuk membantu GMS supaya perihal administrasi yang belum terpenuhi kemudian bisa untuk terpenuhi. Ya, ini tentu sesuatu yang sangat baik sekali karena memang itu yang juga sedang dibutuhkan oleh warga gereja yang ada di sana, supaya kemudian karena izinnya dikatakan belum lengkap ataupun masih ada hal-hal lain yang perlu diurus, maka tentu saja ini kemudian perlulah bantuan negara untuk mempermudah, memungkinkan dan membantu warga jemaat ini yang juga warga negara Indonesia yang secara konstitusional mereka punya hak untuk beribadah, mereka punya hak untuk beragama. Tetapi meskipun demikian, saya secara pribadi sangat berharap bahwa Pak Gunggun Gumilar juga tetap memberikan konsentrasi, tetap kemudian memberikan perhatian perihal perlu adanya penegakan hukum atas peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Kenapa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Ini menjadi penting. Kalau kemudian suatu peristiwa intoleransi seperti ini selesai hanya dengan ya ada musyawarah, lalu kemudian perihal perizinan lalu kemudian diurus, lalu kemudian tadi beliau juga di sini ya mengharapkan adanya situasi yang kondusif, adanya kemudian yang menghasilkan solusi yang terbaik. Betul ya, melalui mediasi-mediasi dengan melibatkan banyak pihak. Tentu ini satu langkah yang luar biasa, satu langkah yang penting. Tapi bagaimana dengan pelanggaran yang sudah terjadi? Ini kan juga tidak boleh diabaikan, juga tidak boleh kemudian terlewati begitu saja. Ya, karena itu saya secara pribadi sangat berharap bahwa Pak Gunggun Gumilar kemudian juga beliau semoga bisa dan terus memberikan perhatian terkait dengan penegakan hukum, karena ini jelas seperti yang beliau katakan, ini tindakan kriminal, ini tindakan pidana. Bahkan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kun Romli, beliau menganggap bahwa itu adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Karena beribadah, beragama itu kan adalah hak. Dan pasalnya jelas Bapak Ibu ya. Waktu yang lalu bisa lihat ya di video sebelum ini, itu Pak Kun Romli membahas bahwa ancamannya itu kalau penerapan hukumnya secara objektif ini adalah 5 tahun Bapak Ibu. Jadi bukan angka yang sangat sedikit sekali. Ini berarti adalah pelanggaran yang sangat serius, karena itu ancamannya itu bisa sampai pada level 5 tahun penjara. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya, karena saya secara pribadi juga sedang menantikan kira-kira ini kapan hasil penyidikan ataupun penyelidikan terkait dengan peristiwa ini kemudian dipublis kepada publik, supaya kemudian publik pun juga tahu. Karena peristiwa ini kan sudah sangat ramai sekali. Ini bukan hanya ramai diperbincangkan di komunitas Kristen, tetapi juga sudah ada bahkan ya dalam beberapa pembahasan oleh media itu sudah ramai sekali dengan beragam reaksi, dengan beragam komentar, bahkan juga sudah banyak pihak yang kemudian menyuarakan perihal ini. Dan karena itu semoga melalui peristiwa ini Pak Gunggun Gumilar juga kemudian bisa melihat kembali mengenai aturan bersama Menteri nomor 9 nomor 8 tahun 2006 tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadah, supaya ini bisa kemudian terbuka ruang baru untuk itu bisa dikaji bahkan direvisi. Itu harapan saya secara pribadi dan semoga ini bisa terwujud di waktu-waktu kedepannya.